jelaskan wa fi riwayatin aidun anna arwahal mu'minina fi kulli latin samid dunya wa taqifu fi dha'i buyutiha wa yunati bi sawti hazinin alfa marratin ya ahli wa aqaribi wa walidi wa yaman sakanu buyutana wa yaman labisu siabana wa yaman aksamu amwalana hal minkum min ahadin yudhakiruna wa yatafakkaruna fi ghuribina wa nahnu fi hisnin tawilin wa hisnin sadidin farhamuni yarhamkumullah ya ibadallah anna fi aidikum kana fi aidina wa kunna la tunfiku wa hasanu wa balu alaina wal manfaatu li ghairina fa illam tasrifu bi syai'in fa tasrifu bil khusratin wa hirmanin. Salah satunya insyaallah kalau guru-guru kita itu usul sana-sana akan melewati yang namanya Said Abu Bakar Satok, makanya amalayahnya nggak jauh tahlilan ataupun kirim doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya memang kalau kita nggak jeli Pak, ketika kita dihujah sama orang yang nggak biasa tahlilan kirim doa, doain orang meninggal ya haram bener, doain orang meninggal haram. Orang yang sakit aja kita doakan biar sehat, ya ini yang sehat kita doakan meninggal ya haram. Cuman mendoakan orang yang sudah wafat itu salah satu ladang ibadah daripada kita sebagai anak keturunan yang masih dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas teksnya Said Abu Bakar Satok bahwasanya anna arwahal mu'minna fi kulailatin Pak. Arwah-arwahnya orang yang beriman kepada Allah ketika hidupnya itu setiap malam akan pulang nanti fikul sampai dunia ke alam dunia Pak. Nanti ketika bapak-bapak yang orang tuanya sudah wafat, saat ini saya pun juga ngerasain ketika lama lupa sebulan nggak kirim doa ke ibu, kadang-kadang lewat mimpi ataupun pas kondisi kita duduk seibar gitu kadang nampak. Itu salah satu tanbih buat kita bersama, ternyata nanti fikul sampai dunia wa taqifu fi buyutiha, dia berhenti di mana tempat yang pernah ia tempatin di depan rumah sambil dia memanggil-manggil wa yunati bisauti hazinin alfa maratin, memanggil-manggil dengan suara yang sedih sebanyak 1000 kali, memanggil-manggil kayak semama Pak Parjo, Pak Parjo, Pak J ya, daripada ngalamun ya Pak Parjo ya, Pak Parjo nggak usah terlalu pikirin, dipikirkan ya. Saya bengong Pak Warjo, jangan bengong Pak Warjo. Ini saya bukannya mementari enggak Pak Warjo, mengingatkan yang saat ini lagi dibikin malas biar motivasi untuk semangat lagi mendoakan orang tua yang saat ini sudah wafat. Apalagi diziarahin Pak Rasulullah di dalam teks hadisnya jelas, manzara walidayhi aw hadima kana kahajatin wa umratin. Barang siapa orang yang mau berziarah kubur ke makam kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Itu makalah ketika kita mempelajari dalam kitab Imanah Pak. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keterangan-keterangan seorang yang saat ini masih ada, masih hidup selaku anak, kepengen berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bisauti hazin alfamaratin ya ahli wa aqaribi wa walidi, wahai kerabatku, wahai keluargaku, wahai anak-anakku yang merasa keluarga, merasa kerabat, merasa menjadi anak dipanggil. Bukan hanya itu, wayaman sakanu buyutan, wahai orang-orang yang saat ini menempati rumahku. Kadang-kadang ada kan karena ahli waris nggak ada, nggak mau menempatin adanya rumah yang saat ini jadi warisan, dijual, diduitkan, akhirnya dibagi. Itu aja dipanggil-panggil Pak. Wayaman sakanu buyutana, wahai orang-orang yang saat ini menempati rumahku. Wayaman labisu amwalana, bahkan
orang-orang yang saat ini pernah menerima warisan baju dari orang-orang yang sudah wafat disebut, Pak, wa ya man labius yabana, wahai orang-orang yang pernah menerima warisan bajuku, tolong saya didoakan, dikirimin Fatihah. Wa ya man aksamu amwalana, wahai orang-orang yang saat ini pernah menerima warisan-warisan bandaku. Saya yakin lah saat ini kita sedikit banyak pasti sudah memakan warisan dari orang tua. Wah, kalau belum munafik. Karena saya sendiri sadar setiap tahun saya pulang ke kampung ke Salatiga, bahwa paling banter itu gula sekilo, Pak. Gula sekilo. Nanti waktunya saya berangkat ke Jakarta, ya, ntar ada beras saya bawa, pisang saya bawa, kadang ayam saya naikin, Pak, ke mobil. Itu kan salah satu bentuk warisan orang tua yang pernah kita terima, untuk bentuk wujud daripada kita menerima warisan dari orang tua. Kalau bahasanya kita itu kalau pulang kampung kan dianggapnya garong, ya, pulang bawa gula sekilo, kesininya lebih berkilo-kilo, garong yang berseragam. Cuman sebenarnya nggak nyadar ketika udah sebulan asem, orang ngerti. Wong kondisi wingi balik kamu gugul setengah kilo ya rapul, giliran sana beras kintal dinaikin, ya, kadang-kadang pas panen kacang jebrol setengah karung juga dinaikin, belum ayamnya, bahkan nangka yang masih di pohon kelihatan udah tua, tanggung ini kalau nggak dinaikin karena mobil masih lega. Makanya disebut waya manaqsamu amwalana, wahai orang-orang yang pernah menerima warisan hartaku. Hal minkum min ahadin, apakah ada di antara kalian yudzakiruna fi gharibina, memikirkan, ingat akan pengembaraanku saat ini. Orang-orang yang saat ini dalam bara itu kan ibarat lagi mengembara, Pak. Mengembara yang nggak akan ada tahu kapan waktu Allah menggulung kembali yang namanya ya nggak ada yang tahu kiamat itu kapan. Makanya sampai kalimatnya fi gharibina, di dalam pengembaraan saya, wa nahnu fi sijnin tawilin, saat ini saya di dalam sebuah penjara yang sangat luas, wahai senin satidin, dan beteng-beteng yang kuat. Orang yang saat ini dalam bahasa diitibarkan oleh Syekh Abu Bakar itu kayak orang yang di penjara. Kalau lagi ada kiriman seperti ini, ketika bertanggung jawabkan untuk siksa, diberhentikan, berhenti dulu, dik. Kenapa? Lagi dapat kiriman orang-orang yang masih hidup. Makanya sering saya sampaikan ke jamaah yang pernah ngikut ngaji ke saya, saat ini kita akan punya ladang ibadah. Setiap rupiah yang kita masukkan ke infak masjid, baik 2.000, 5.000, 7.000, 10.000, niatkan, Pak, ya Allah, ketika memang ada pahala saat ini, rezeki yang saya taruh di kotak amal, sampaikan kepada orang tua saya, sampaikan kepada ibu saya, sampaikan kepada bapak saya, ataupun keluarga yang sudah wafat. Walaupun kondisi kita gak mendapatkan pahala dari rupiah yang kita masukkan ke kotak amal, minimal wujud birrul walidain kita menjadi ladang ibadah buat kita bersama. Sedikit banyak ketika ada rezeki, undang tetangga, minta berkah doanya. Barangkali dari jamaah yang saat ini diundang, terus keadaannya ada yang salah satu makbul, kita kan nggak pernah paham, Pak. Kalau penilaian orang awam seolah-olah yang bacinya agak lembong kayak saya, terus rajin ke masjid, dikira orang yang paling makbul doanya. Belum tentu, Pak. Kadang-kadang kayak Pak Adul yang bahasa orang biasa, tahu-tahu malah wali, kan hidupnya enjoy, guys. Saya menang casing, ya Pak Adul, kerjanya cuma nyongkal. Cuman kadang-kadang malah wali, Pak. Orang ingat cerita akan Imam Syafi'i, pernah suatu saat santrinya sampai komplain, punya guru itu seorang pengembala kambing, Saiban Ar-Ra'i. Santrinya itu sampai bingung lah, guru saya itu udah ngalim, masa orang kambing kok cium tangan, katanya. Dimarahin tuh sama Imam Syafi'i, kamu jangan lihat orang yang saat ini ngangon kambingnya, beliau lebih alim daripada saya. Kan orang saat ini kan emang akhir zaman, gurunya nyium tangan kepada orang tukang pemulung, katanya. Duh, guru rendahan, katanya. Duh, itu biasa, Pak. Kalau era orang-orang alim Imam Syafi'i biasa, nggak kaget. Karena apa? Nggak mandang ghariyah, dia mandang ke keilmuan. Kalau sekarang kan tadzahir, penampilan harus oke, naik mobil harus jelas, ketika jalan kaki nggak diakui orang alim, udah biasa.
karena termasuk salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Ini salah satu aksa mampalana. Kita terusin al minkum ahadin, ketika kita lagi memikirkan orang yang sakit dalam pengembaraan yang panjang, terus keadaan dalam penjara yang sangat kuat, yang sangat luas dan sangat ketat dalam penjagaannya, makanya beliau farhamuni yarhamkumullah, wahai orang-orang yang masih hidup, sayangilah saya, kasihanilah saya, maka akan Allah sayangi kita. Ketika kita mau peduli kepada orang-orang yang sudah wafat, Allah pun imbal baliknya akan menyayangi kita. Muhasabah di saat ini, kehidupan kita banda banyak, cuman kok nggak keluar baik. Habis selesai sama istri, tahu-tahu anak berantem. Apalagi amit-amit kayak sama mama saya, banda nggak punya harta, apalagi berantem sama anak istri. Berarti salah satu ada kesalahan dalam diri kita. Ini apa? Farhamuni yarhamkumullah. Ketika saat ini kita maksimal dalam menyayangi orang-orang yang sudah wafat, insya Allah Allah pun akan menyayangi kita. Namun sebaliknya, ketika saat ini kita sudah cuek, sudah mengabaikan orang tua kita yang sudah wafat, maka hidup kita akan dibikin belangsak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan dari kita sendiri. Karena apa? Farhamuni yarhamkumullah. Ketika kita menyayangi orang yang sudah wafat, insya Allah Allah pun akan menyayangi kita. Wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mislana. Wahai orang-orang yang masih hidup, janganlah engkau pelit, janganlah engkau kikir kepada saya. Karena apa? Engkau kelak sama nasibnya seperti orang-orang yang sudah meninggal. Nasibnya kan sama, Pak. Malam-malam datengin keluarga, rumahnya tinggali. Di rumah cuma adanya kiu, ceki. Dia nggak pernah doain lagi ceki. Nggak nyindir Pak Haji, kan di rumah nggak nyindir Pak Haji. Pak Haji mak ini lah malahan provokator siapa itu? Pak Yadi ya? Enggak Pak Yadi, kan di rumah itu mah di lapangan Pak. Pak Haji mau saatnya doa ya tetap saatnya itu penghibur Pak, namanya orang lagi bujangan. Saya juga maklum hiburan cuma main kertu itu lebih bagus daripada ntar ke pinggir kali sana nyanyi terus sama cewek lagi. Ya, jangan naudzubillah dzalik. Main kartu yang dilarang itu judinya, Pak. Kalau main kartu, orang main kartu yang penting jangan judi. Makanya wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mislana. Wa kana tunfiqu fi sabilillah wa hasanahu wa balu alaina. Kenapa harta yang pernah aku tinggalkan kepada anak-anakku, pada keluargaku, tidak sedikit pun yang engkau tasarrufkan untuk di jalan Allah, yang pahalanya itu engkau peruntukkan kepada saya sudah meninggal Pak. Pernah kita berpikir untuk kondisi saat ini Pak, ada penjualan warisan dari kampung senilai 1 M dibagi 10 orang, akhirnya ketemunya kan 100 jutaan ya, bener nggak Pak? Karena kalau hitungan M saya itu udah pusing. 10.000 aja kadang mumet, jangan 10.000. 1.000 hilang aja udah pusing berantem sama anak. Dibagi 10 orang, apakah terbesit dalam pemikiran kita? Ya ini kan warisan, kita ambil dulu haknya orang yang meninggal, orang yang ninggalin dari 1 M nilainya kita wakafkan ke masjid 100 juta. Nggak pernah Pak, padahal diingetin, disuruh menginfakkan sedikit rezekinya di jalan Allah, malam kita yang kadang diabaikan. Nyampe bahasa seperti itu, wal manfaatul iwir, bahkan malah engkau manfaatkan kepada hal yang gak ada manfaatnya denganku. Pengingatnya orang-orang yang sudah wafat, Pak. Kenapa malah engkau beli mobil yang gak ada manfaatnya buat saya, engkau belikan rumah yang gak ada faedahnya buat saya, engkau berikan sesuatu yang sekiranya gak ada sama sekali hal yang berkaitan dengan orang yang sudah wafat. Ini kan waduh udah jelas, farhamuni yarhamukumullah. Makanya nyampe beliau fa'illan tasrif bisyai'in fatasrifu bil husratin wal hermanin. Ketika arwah-arwah tersebut datang ke alam dunia kok enggak ada harapan sama sekali, lampu kuning sudah belas, kirim doa malam Jumat sama sekali bubar belas, apalagi setiap hari sama sekali ya, maka dia nyampe mengatakan fa'illan tasrif bisyai'in fatasrifu bil husratin wal hermanin. Maka dia pulang dalam keadaan rugi dan sedih. Bahkan kan ada sering sampaikan ulama, ketika saya dikasih kesempatan lagi alam dunia, itu dunia yang ada yang saya warisin tak ambil lagi,
tak jual, tak kasih masjid biar cepet jadi. Karena apa? Saking marahnya, cuma nonton kita nggak dikasih tahu, nggak ada yang tahu, diteriakin pada ketika tidur enak. Makanya saya pesan ke keluarga bagi putra putri apalagi makamnya dekat Pak, kesempatan untuk ziarah nggak usah jauh-jauh ke tanah suci, kepengen ibadah haji ataupun umrah kelamaan, udah ziarah ke makam orang tua, pahalanya sama. Untuk itibar pahala sama Pak, nggak usah rukun yang namanya kita mikon, nggak usah kita rukun yang namanya tuang, sanain rukun sa'i, rukun talun, nggak usah des-deskan nyampe basah, nyampe daleman kain ihramnya, nggak usah, cukup kepada orang tua. Ya, makanya sering saya sampaikan, situ silakan ziarah ke para wali, cuman kalau engkau mengabaikan makamnya orang tua, saya yakin doamu akan ngambang di antara langit dan bumi. Karena ketika kita tahu betapa marahnya seorang wali, seorang ulama, ketika melihat anak durhaka, kamu ziarah ke sini seminggu full setiap hari, cuma makam orang tuamu boro-boro 10 tahun, kadang pulang kampung datang setahun sekali, pulang kampung, bu ya nyempetin mak, sebentar kalau nggak baca yasin kelamaan udah Fatihah sapu bersihin. Cuman kalau bersihin Pak, diingat-ingat ketika rumput belum kering jangan dibuang. Karena apa? Tumbuhan yang tumbuh di atas makam selagi dia itu masih basah, masih memintakan ampun kepada almarhum ataupun almarhumah yang ada di dalam. Tuh salah satu hikmah daripada kita ketika saat ini masih kesempatan oleh Allah berbuat birrul walidain, sehingga apa imbal baliknya kalau ketika kita nanti posisinya udah nggak ada, anak-anak kita pun pengertian Pak, kita tinggalin ada benda, ada perhatian, oh iya ini kan warisan dari bapak, sekali-kali kayak khol, sekali lagi apa sedekah ya. Apa namanya itu imbal balik daripada orang-orang yang senantiasa memberikan warisan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, ini sedikit sekelumit hal yang disampaikan agar supaya termotivasi. Saya pun juga pada jahit saat ini bukannya terakhir 7 hari terus selesai, ini nggak didoain, jangan. Ini sebagai vitamin untuk penyemangat. 7 hari itu adalah gambaran dari ayat pertamanya menuju, setelah ini harus didoain terus sendiri ya. Apalagi doa dari keluarga, doa yang paling dibanggakan. Kalau kita mamamuan kalau diundang nggak datang, kalau pas kegiatan yang kita sebut itu pun kalau cuman kalau keluarga kan senantiasa sehabis sholat, sehabis kita apa namanya itu qiyamul lail ataupun sholat yang lain, tetap kirim doa kepada almarhum ataupun almarhumah orang tua kita ataupun kakek kita. Apalagi dengan tempat makamnya dekat, setiap Jumat bisa melaksanakan ziarah kubur. Kalau nggak sempat seminggu sekali ya 2 minggu sekali, nggak sempat 2 minggu sekali ya sebulan sekali. Karena kesibukan faktor terlalu hal yang